Udah. Ini. Udah semua kan? Jawab. Hai kalian, sebelum ke pembahasan lebih mendalam tentang heterokesdastitas ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka mundur aja, kata tukang parkir. Oh ya, video ini kami buat demi memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika yang rencananya menggunakan konsep drama gitu. Tapi setelah dilihat-lihat agak kering gimana gitu, buat kalian tolong jangan geli pas nonton, cukup yang ngedit aja merasa geli liatnya. Intinya semua yang ada di video adalah anggota dari kelompok 3 yang kebetulan moodnya lagi bagus buat ngerjain tugas yang biasanya jam segini masih pada tiduran. Oke, mungkin sekian perkenalan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Hehehe. Kita dapat materi apa sih? Heteroskedastisitas. Kita udah ada baca-baca belum sih tentang pengertiannya atau penyebab sama akibat dari heteroskedastisitasnya? Nah, aku udah kemarin pas. Nah, aku pernah baca tentang pengertian dari heteroskedastisitas. Oke, coba kamu jelaskan kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan kita semua itu paham. Nah, heteroskedastisitas itu kondisi semua residual mempunyai varian yang tidak konstan atau tidak berubah, seperti mempunyai tujuan dan ingin mengetahui apakah dalam bentuk model terjadi ketidaksamaan variasi dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya. Apabila timbul ketidaksamaan di dalam varian, maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Nah, aku kan kemarin baca terus tuh ndak paham tentang akibat dan penyebabnya. Bisa dijelaskan ndak yang ngerti? Kalau penyebab dan akibat itu saya juga udah baca, dapat di perpustakaan, referensi dari buku ekonometrika. Itu ada dua sebab dan akibatnya. Yang A itu sifat variabel yang diikutsertakan ke dalam model. Secara teoritis dapat diperkirakan bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak juga konsumsi. Yang kedua ada sifat data yang digunakan dalam analisis pada penelitian dengan menggunakan data runtut waktu. Kemungkinan asumsi itu mungkin benar. Data itu pada umumnya mengalami perubahan yang relatif sama proporsional, baik yang menyangkut data variabel bebas maupun data variabel tak bebas. Nah, kemarin tuh aku tuh baca buku itu sama Asri, dan Asri itu mengetahui akibat dari heterodektivitasnya. Dan alhamdulillah juga semalam kan sempat udah baca buku dan sudah mengerti tentang akibat heteroskedastisitas. Di sini ada dua. Yang pertama itu penduga OLS yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tidak bias, dan yang kedua varian yang diperoleh menjadi tidak efisien, artinya cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan varian yang terkecil. Kecenderungan semakin membesarnya varian tersebut akan mengakibatkan uji hipotesisnya itu yang dilakukan juga tidak akan memberikan hasil yang tidak baik, yaitu tidak valid kan. Dan pada uji T terhadap koefisien regresi T hitung itu diduga terlalu rendah, dan kesimpulannya tersebut akan semakin jelek jika sampel sama pengamatan itu semakin kecil jumlahnya. Begitu sih yang saya baca kemarin di buku ekonometrika. Kalau tidak salah tuh
ada metode itu heterokedastisitas itu ada beberapa metode. Kalian ada yang tahu tak sih? Banyak kok untuk menguji metode heterokedastisitas tuh. Di antaranya tuh ada metode analisis grafik, metode Fletcher, metode Park, metode White, metode Langsperman. Untuk merumuskan hipotesisnya tuh gini, HO tuh tidak ada hubungannya sistematik antara variabel yang menjelaskan nilai mutlak. Kemudian HI-nya tuh ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai dari mutlak. Kemudian kriteria pengujian hipotesisnya tuh gini. Kalau koefisien sinc-nya tuh hubungan antara variabel bebas dengan residu absolut offset lebih besar dari A yang dipilih, misalnya 0,5. Nah, kan gitu. Maka bisa dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, sebaliknya gitu gak? Apabila absolutnya offset lebih kecil dari A yang dipilih, misalnya 0,5 gak? Maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas di antara data pengamatan tersebut. Dah. Oh gitu. Gitu. Oh, jadi kau udah ada baca metode yang lain sih? Oh iya, saya juga pernah baca metode yang lain. Saya itu pernah membaca metode PART. Jadi metode PART itu dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai ln residual kuadrat. Jika terdapat pengaruh variabel yang lain signifikan terhadap nilai ln residual kuadrat, maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas. Jadi, uji heteroskedastisitas menggunakan metode PART ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Jadi, langkah-langkahnya ini ada 7. Yang pertama, membuat persamaan regresi. Yang kedua, mencari nilai prediksinya, yaitu Y. Yang ketiga, mencari nilai residual Y kurang Y. Yang keempat, kuadratkan nilai residualnya. 5. Mentransformasikan nilai residual kuadrat ke dalam bentuk ln. Yang keenam, meregresikan variabel bebas terhadap nilai ln residual kuadrat. Yang terakhir, yakni yang ketujuh, menarik kesimpulan uji heteroskedastisitas dengan kriteria jika variabel bebas signifikan terhadap nilai ln residual kuadrat, maka terjadi masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya baca. Ada yang baca ke metode yang lain? Ada kok nggak salah dulu. Apa tuh? Metode apa tuh, Am? Kok nggak salah aku ada gak nih baca metode analisis grafik nih. Metode analisis grafik nih dilakukan dengan mengamati star plot di mana sumbu horizontal menggambarkan nilai prediksi standardis, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan nilai residual studentis. Jika star plot membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika scatter plot menyebar secara acak, maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Untuk mendeteksi secara lebih lanjut mengenai variabel bebas mana yang menjadi penyebab terjadinya masalah heteroskedastisitas, kita dapat mengamati scatter plot di mana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal. Namun metode ini dapat bersifat subjektif. Artinya, dengan scatter plot yang sama antara orang satu dengan orang yang lain dapat memberikan kesimpulan yang berbeda mengenai pola scatter plot itu. Di samping itu, metode ini juga sulit diinterpretasikan jika jumlah pengamatan semakin sedikit. Uji heteroskedastisitas ini dengan analisis grafik ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada langkah yang pertama yaitu membuat persamaan regresi. Yang kedua ada mencari nilai prediksinya atau Y.
gitu. Selanjutnya tuh ada yang ketiga, mencari nilai residual. Dalam kurung Y kurang Y. Yang keempat yaitu ada mentransformasikan nilai residual ke dalam bentuk student space. Yang kelima selanjutnya yaitu ada mentransformasikan nilai prediksi ke dalam standar disk. Yang keenam ada membuat plot di mana sumbu vertikal residual student disk sedangkan sumbu horizontal prediksi standar disk. Yang ketujuh yaitu ada menarik kesimpulan uji heteroskedastisitas dengan kriteria jika star plot menyebar secara acak menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk, dan sebaliknya jika scatter plot membentuk pola tertentu, misalnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas. Mungkin itu ya sih yang aku tahu tuh. Oh, kayak gitu ya metodenya. Jadi kita ini ada yang tahu nggak sih cara pengerjaan ini? Aku belum ngerti nih. Kita ada kan? Cara pengerjaan dari uji heteroskedastisitas ya. Iya. Kalau aku paham sih pakai SPSS. Kalau kita mau tahu sih, Ayo, belajar sama-sama. Ada sih. Oke. Oh, boleh. Wih, sedap nih. Nonton bareng kah? Jadi nih, terus tuh tekan ini. Habis tuh nanti ini kan ada analisis. Nah, habis analisis nih, kalau datanya semuanya udah ada di situ, analisis terus tuh tekan regression. Nanti ini kita tekan linear, nanti keluar deh data yang mau kita anak tuh. Jadi itu tuh namanya uji heteroskedastisitas. Oh, Gitu. Ya, jadi ini pakai SPSS. Kan Ibu Indah kan pernah ngajakin kita pakai Excel. Jadi kayak gini pakai SPSS-nya. Oh iya. Udah paham belum? Paham. Itu ngambilnya 3. Tadi kan kita udah dikasih tahu kan sama Cinta cara pengerjaannya gimana dengan SPSS. Udah. Kalau tidak salah tuh mungkin ngerti nih. Jelaskan konsekuensinya gimana. Bisa nggak deh jelaskan ke kami sini? Insya Allah bisa sih. Setelah kita mengetahui tentang pengertian metode dan contohnya, ada konsekuensi dan cara mengatasi pelanggaran heteroskedastisitas. Menurut Gujarati 1995 dalam Aliman 1999, ada beberapa konsekuensi sebagai akibat dari adanya masalah heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi, yaitu yang pertama, walaupun penafsiran OLS masih linear dan masih tidak jelas, tetapi akan mempunyai varian yang tidak minimum lagi serta tidak efisien dalam sampel kecil. Lebih lanjut, penafsiran OLS juga tidak efisien dalam sampel besar. Yang kedua, formulasi untuk penafsiran varian dari estimasi OLS secara umum adalah bias, di mana bila menaksir secara a priori, seorang peneliti tidak dapat mengatakan bahwa bias tersebut akan positif atau negatif. Akibatnya, confidence interval dan uji hipotesis yang didasarkan pada uji C, uji T, dan nilai distribusi F tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, prediksi variabel bebas terhadap nilai variabel tergantung yang didasarkan pada koefisien parameter variabel bebas dari data awal atau data asli akan mempunyai varian yang tinggi sehingga prediksi tidak akan efisien. Lebih lanjut lagi, karena prediksi dari varian meliputi varian dari faktor pengganggu, UI, dan dari taksiran parameter atau variabel bebas, tidak akan minimal bila ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang estimasi. Terus? Oh, jadi gitu ya Din ya. Berarti dari yang tadi dijelaskan dari awal, pengertian, penyebab akibatnya, metode-metodenya. Berarti itu yang terakhirnya ya, berarti ada konsekuensi dari heteroskedastisitas. Iya. Gitu ya. Jadi karena kita udah paham sama materi ya tadi, gimana kita bikin video yang Ibu suruh? Ya
Ayolah. Ya, ya, siap-siap ya. Balik yuk. Ya, dah lah, aminnya. Oke, cukup sekian penampilan dan penjelasan dari kami, semoga bisa dipahami dan mohon maaf dari kami jika ada yang salah dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.